Kembali lagi di channel Seman Coding bersama saya Doni Asrul Afandi. Di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa di saat proses penerimaan barang servis ini itu tidak menginputkan sebuah harga. Nah, ini pertanyaan yang sering diberikan kepada pihak kita. Kenapa di sini itu tidak menampilkan atau tidak menginputkan sebuah harga servis katakanlah. Itu alasannya ada berbagai macam. Kenapa kita tidak menginputkan sebuah harga di sini? Oke, kita close dulu di sini. X. Nah, alasan pertama, kenapa tidak menginputkan harga di saat penerimaan barang servis? Itu karena di post service Seman Coding ini itu ada namanya fitur price list service. Kita klik dulu, kita buka ini price list service. Untuk price list service ini itu sifatnya bisa katakan itu istilah awamnya itu pakem lah. Nanti harganya itu misalnya ganti LCD, jasanya 110. Servis layar jasanya 500 gitu. Jadi enggak dirubah-rubah. Kenapa? Karena di price list service ini itu ada pendapatan teknisi dan juga keuntungan toko. Jadi misalnya contoh sini 110 ini harga penjumlahan antara pendapatan teknisi dan servis toko. Misalnya saya klik di sini lihat data. Nah, di sini contohnya saya scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada biaya jasa servis teknisi. Jadi di saat ada pergantian LCD ini, si teknisi mendapatkan pendapatan 30.000, sedangkan profit tokonya dapat 80.000. Jadi yang tampil itu 110 dari penjumlahan ini. Nanti yang 30.000 ini akan masuk di laporannya si teknisi. Si teknisinya bisa meranks tanggal tertentu sampai tanggal tertentu untuk melihat, oh keuntungan saya berapa. Yaitu dari pendapatan ini, price list service ini. Jadi misalkan dia dalam 1 minggu hanya cuma dapat 2 job. 2 jobnya ganti LCD, ya udah dia dapat 60.000. 60.000 dari biaya jasa servisnya ini 30.000. Dan pihak tokonya dia dapat 80.000 dan juga keuntungan dari data barangnya. Maksudnya dari spare partnya. Nah, di sini spare partnya kan harganya 200. Di sini 110. Berarti total untuk ganti LCD ini yaitu 310 nominalnya. Dan kenapa di saat penerimaan barang servis di sini tidak ditampilkan? Yang dikhawatirkan itu nominalnya tidak sama dengan yang ada di price list service dan harga spare part. Karena ini input langsung di benar-benar ini. Tidak memfilter harga sebenarnya. Itu alasan pertama. Alasan keduanya gini. Kadang si pihak user itu tidak tahu keluhan si HP-nya sendiri. Contoh seperti ini. Dia datang dengan membawa ponsel dalam kondisi mati. Dan dia mengasumsi si customernya ini kerusakannya LCD kadang-kadang. Tapi si pihak kasir kan juga belum tahu kan, namanya kasir kan bukan seorang teknisi, jadi dia tidak bisa menganalisa apakah ini penyakitnya benar-benar LCD atau yang lain. Setelah dicek sama teknisi ternyata kerusakannya bukan LCD, tapi software. Harus di flash baru dia bisa nyala gitu. Misalkan di saat nomor barang servis ini diinputkan dengan kerusakan harga LCD dengan total 310. Padahal kerusakannya cuma software. Kan akhirnya membingungkan kan. Padahal di post service ini untuk pemberitahuan harga itu ada lagi di saat si teknisi akan melakukan sebuah tindakan servis. Seperti contoh di sini saya masuk di menu teknisi, terus servis yang dikerjakan katakanlah. Nah, misalnya di sini saya ambil yang ini ya, yang proses servis saja. Saya klik. Nah, di proses servis ini kita cek, kita lihat kerusakannya mati total. Nah,
Di sini si pihak teknisinya dia bisa menganalisa untuk mati total ini itu kerusakannya apa. Baru nanti si pihak teknisinya itu input biaya jasa servis di sini katakanlah. Karena mati total gara-gara LCD-nya tidak berfungsi. Dia input harga servisnya. Kemudian si teknisinya pasti kan butuh spare part kan, pasti baru input spare partnya di sini. Spare partnya LCD katakanlah ini dipilih. Oke, udah masuk dari harga jasa sama harga spare part udah masuk, dari totalnya segini. Baru si teknisinya dia tidak seperti bagusnya itu jangan langsung simpan data, tapi biar teknisnya info customer. Nah, fungsi dari info customer ini, misalnya saya klik. Nah, di sini kan di pemberitahuan servis ini dari pemberitahuan servis dari untuk customer via WhatsApp menjelaskan bahwa menginfokan bahwa barang servis dengan nomor nota 36 dalam satu servis dengan biaya servisnya segini. Baru nanti kan pasti dari pihak customer mengiyakan atau tidak. Kalau dia mengiyakan, baru si teknisi lanjut proses mengerjakan dan pilih bisa diambil jika sudah selesai. Atau menunggu spare part atau spare yang belum datang. Dan pihak customer dia juga bisa ngecek di link ini. Misalkan di sini saya copy, saya go to. Nah, di sini. Nah, ini ada historinya, masih proses service. Nah, ini udah ada DP-nya 250.000, tapi nominalnya belum. Karena apa? Karena di sini statusnya masih proses service tadi, belum di-create ke bisa diambil. Nah, gitu. Jadi intinya alasan pertama kenapa kok di awal tidak menginputkan harga, karena itu tadi mengkhawatirkan inputan harganya tidak sesuai dengan yang ada di press list nama spare part. Itu. Terus keduanya alasan kenapa? Karena nanti ada info customer dari pihak teknisinya sebelum melakukan simpan data. Jadi customer tahu, oh nominalnya segini. Ya udah, saya terima, udah lanjutkan aja pengerjaannya gitu. Kalau misalnya, oh, jangan dulu ya, kemahalan, sambil dulu ya. Berarti kan si pihak teknisinya tidak melanjutkan prosesnya, berhenti. Atau misalkan pengen emang dari awal pengen ada inputan harga di sini, itu bisa kita custom, tapi nanti sifatnya itu bukan harga pakem, tapi lebih ke inputan perkiraan harga gitu. Jadi si pihak customer bisa memperkirakan, oh ntar habis segini gitu. Karena kalau kita buat harga pakem, terus nggak sesuai dengan kerusakan yang datang, misalnya datang bilang SSD-nya rusak, taunya cuma flash, kan beda biayanya nanti. Nah, itu yang mengkhawatirkan kenapa di post service coding ini di awal tidak memberikan inputan harga. Dan misalkan ingin ada inputan harga, itu bisa kita custom tapi lebih ke perkiraan harga. Seperti itu. Oke, itu tadi video tutorial kenapa alasan tidak menginputkan sebuah harga di saat penerimaan barang servis yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk lebih detailnya silakan kunjungi link ada di deskripsi, itu ada link source code-nya untuk mendapatkan link source code ini, atau ada kontak kita juga. Oke, sekian dari kita dan salam seniman coding.